Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tufendi Afriansa Putra, dengan NIM 51904115567. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tetap semangat ya. Mohon maaf nih, sudah lama tidak upload video di YouTube karena kesibukan di dunia nyata. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang server-side programming. Mungkin dari beberapa teman-teman sudah tahu atau tidak asing lagi dengan server-side programming atau server-side scripting. Dengan begitu, langsung saja kita menuju videonya. Nah, sebelum itu kita kenali terlebih dahulu server dan klien supaya mempermudah pemahaman teman-teman. Server dan klien. Server dan klien dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu server dan klien, dan tugasnya sendiri-sendiri, mempunyai tugas masing-masing. Untuk server sendiri sebagai penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server. Dan untuk klien bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server pada layanan web. Klien dapat berupa web browser. Dan untuk mempermudah pemahaman teman-teman, server itu diibaratkan sebagai penerima dan klien sebagai pengirim, dan digambarkan seperti gambar di sini. Klien, internet, server. Jadi klien mengirim sebuah data dan diakses oleh internet dan diterima oleh server. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk web browser sendiri, yang pertama berjalan pada komputer user. Setelah itu selanjutnya merupakan tools untuk melakukan navigasi di web dan menampilkan dokumen web. Contoh-contohnya seperti ini: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera Mini, Conqueror, dan Linux. Itu contoh-contoh web browser. Dan masih ada yang lain sih. Oke. Nah, untuk server-side programming, web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Misalnya ini contoh GGI Perl atau Perl ASP Active Server Page
JSP, Java Server Packs, PHP, Hypertext Processor, KVM, dan Lasso. Dan untuk server side sendiri, pengertiannya merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya web server yang sudah telah terintegrasi oleh web engine. Di sini peran web engine ialah memproses semua script atau program yang termasuk kategori klien. Web engine biasanya harus diinstal dalam komputer terlebih dahulu dari bagian terpisah web server. Jadi kita install web engine terlebih dahulu, lalu kita ke web server. Kita hubungkan dengan web server. Dan client-side programming yaitu web browser melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contohnya JavaScript, HTML, VBS Script. Nah, untuk ringkasan materi yang tadi, server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Server dan klien sendiri itu merupakan dua hal yang penting untuk internet agar stabil. Setelah itu, sisi server berupa web server, misal Apache dan IIS, sedangkan sisi klien berupa web browser, misal Opera dan Internet Explorer. Dan yang ketiga, dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Dan client-side programming adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis dapat interaksi dengan user, diperlukan server-side dan client-side. Jadi keduanya saling berhubungan atau bagian penting dari internet. Demikian pemaparan materi dari saya. Mungkin banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, saya akhiri.
Sampai jumpa di lain waktu. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton terus video dari saya dan support saya dengan cara like video ini dan share video ini. Setelah itu tekan tombol subscribe. Oke, terima kasih dan see you.